Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pandu dan di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen pemasaran dan juga fundraising dari Qatar Charity. Baik, jadi yang pertama terkait customer segmentation-nya itu gimana Qatar Charity itu mengsegmentasikan customer-customer yang ada gitu ya. Ini ada 3, yaitu berdasarkan demografi, value, nilai yang dianut sama customer yang ada, dan juga socio-ekonomik. Sehingga customer targeting, Qatar Charity menargetkan segmen customer berdasarkan tiga segmentasi yang tadi itu. Dia menargetkan masyarakat dunia secara umum yang memiliki nilai kepedulian dan persaudaraan antar manusia di seluruh dunia dari kalangan ekonomi menengah ke atas dan termasuk ke dalam generasi X, Y, dan juga Z. Jadi kalau dilihat dari campaign-campaignnya itu tuh sebenarnya mereka mengincar masyarakat dunia gitu ya, masyarakat dunia secara umum, karena terkait marketingnya juga sebenarnya sangat meluas gitu ya, dan juga dilihat dari aplikasi terus websitenya itu juga menggunakan bahasa Inggris dan juga fitur-fitur yang sangat user friendly seperti itu. Dan juga di sini kegiatan menengah kalangan ekonomi menengah ke atas. Kenapa ya? Karena sebenarnya dari program-program yang diadakan oleh Qatar Charity pun juga sebenarnya emang membutuhkan orang-orang yang memiliki pendapatan tertentu seperti itu. Terus juga sebenarnya sih nggak harus ya, cuman mereka menargetkannya lebih ke ekonomi menengah ke atas, termasuk generasi X, Y, dan Z, karena platform yang dipilih mereka juga digital gitu, yang mana menurut penelitian juga yang paling melek itu terhadap digital tuh generasi X, Y, dan juga Z seperti itu. Nah, untuk positioning-nya sendiri, jadi Qatar Charity itu mereka lebih punya kepedulian khusus terhadap korban yang terkena imbas dari perang, konflik, persekusi, dan juga bencana alam. Jadi emang dari campaign-campaign itu banyak di negara-negara Timur Tengah gitu ya. Terus juga di India juga ada gitu, pas waktu yang India sempat konflik itu antara Muslim sama itu juga ada programnya bencana alam waktu di Aceh pun juga Qatar Charity juga masuk gitu untuk membantu Indonesia waktu membantu Aceh terutama. Jadi positioningnya lebih seperti ini. Nah, selanjutnya terkait marketing mix gitu ya. Nah, yang pertama dari marketing mixnya saya ambil dari 4 P's saja. Jadi yang pertama yang produknya ini sebenarnya cukup banyak ya. Jadi yang pertama ada in-kind donation. In-kind donation tuh donasi yang berupa barang gitu ya. Entah itu baju, habis itu apa namanya pakaian secara umum gitu, atau barang-barang ataupun perhiasan gitu, yang intinya dibutuhkan sama penerima manfaat gitu ya, orang yang terkena musibah. Terus ada Rovako. Rovako tuh jadi Rovako itu fokus ke anak yatim piatu gitu. Jadi target dari produk ini tuh lebih ke membantu anak yatim piatu gitu, dari segi sosial, educational gitu ya, pendidikan, kesehatan, dan juga psikologi gitu, terkait mental gitu, kesehatan mental. Dan sekarang juga sebenarnya Rovako ini sudah membantu lebih dari 100.000 anak-anak yatim piatu di seluruh dunia ini. Terus ada feature writers. Nah, feature writers ini sebenarnya lebih ke short story writing program. Jadi kayak semacam program yang dikhususkan supaya anak-anak sekolah, universitas, ataupun anak-anak yang berkebutuhan khusus gitu, dari segala gender gitu, baik perempuan maupun laki-laki, untuk mendevelop, mengembangkan bakat mereka dalam hal penulisan gitu, seperti itu. Terus juga ada Zahab. Zahab itu sebenarnya ini yang paling kelihatan gitu ya dari di antara yang lain, karena Zahab itu berusaha untuk provide support, dukungan pada semua segmen masyarakat gitu, dari society, untuk safeguarding gitu, untuk menjaga stabilitas hidup mereka dari segi ekonomi terutama gitu ya. Right and values, terus empowering mereka juga supaya bisa aktif di sosial, di lingkungan sekitar mereka, dan juga bisa
mandiri dari segi ekonomi gitu, dan juga meningkatkan income yang pasti ya. Seperti itu. Selanjutnya ada volunteers. Volunteers juga dijadikan program tersendiri ya, di mana ini tuh Qatar Charity juga aktif untuk menggait volunteer gitu. Di mana volunteer ini sangat penting gitu untuk keberlangsungan Qatar Charity sendiri, dan juga Qatar Charity juga banyak mengadakan program seputar voluntarisme ini gitu ya. Kayak ada training, workshop dan lain-lain yang itu untuk memberdayakan para volunteernya. Nah, yang terakhir ada sedekah ya, sedekah. Sedekah ini sebenarnya sifatnya tuh lebih apa ya? Lebih targetnya tuh nggak kalau misalnya yang lain tuh kan project base gitu ya, ada masalah, ada bencana apa spesifik ke bencana itu. Kalau sedekah tuh nggak, kayak kita benar-benar nyetor uang aja, nanti uangnya itu bakal disalurkan seperti itu. Jadi sebenarnya lebih pelengkap sih sifatnya. Dan perlu diketahui juga sebenarnya Qatar Charity itu banyak banget ya produk yang lainnya. Justru bukan produk, lebih ke inisiatif gitu. Cuman inisiatif ini lebih kayak ke membership, terus nanti ada gimana program bisa narik sedekah ataupun sedekah rutin yang langsung dari bank dan dipotong gitu. Kita secara rutin setiap bulan dipotong dari bank buat sedekah gitu, supaya kita nggak usah manual buat ngasih sedekah. Lebih kayak gitu sifatnya, lebih ke yang pelengkap gitu. Jadi tapi core bisnisnya itu ada di produk yang ada di marketing mix ini gitu. Nah, selanjutnya price. Untuk donasi nggak ada harga tertentu gitu ya, emang sangat bebas, nggak ada patokan formalnya gitu. Untuk place tempat transaksinya itu ada di website sama di aplikasi. Jadi di website itu kita bisa donasi di situ, bisa tahu program mereka di situ, sama hal juga dengan di aplikasi gitu. Dan di aplikasi juga bagus gitu ya, apa punya UI UX-nya juga bagus, sangat user friendly gitu, dan apa namanya, mungkin bisa dibilang malah lebih nyaman dibanding di website. Jadi bagus sih. Terus untuk promotion, mereka mengandalkan website. Di website tuh banyak kegiatan promosi. Di Instagram yang pasti Instagram juga aktif, cuman kalau Instagram tuh lebih apa ya, lebih fresh gitu kontennya. Kalau YouTube tuh banyak yang lebih serius sih sebenarnya, kayak seminar gitu, yang emang apa, workshop gitu ya, apa pokoknya yang sifat engagement itu lebih kaku gitu sih kalau YouTube ya. Sama blog itu lebih ke cerita bebas gitu ya, terkait program-program mereka. Nah, ini juga ada kayak nama program juga sebenarnya, cuman saya masukin ke promotion karena unik gitu, namanya Dal ala Al-Khir. Jadi ini tuh kalau kita sebagai kita nih, jadi ada link kayak semacam link referral untuk donasi. Nanti link itu tuh bisa kita sebar ke orang-orang supaya orang-orang tuh donasi lewat link kita itu. Dan nanti setelah orang itu donasi lewat link yang kita kasih, nanti kita dapat poin dari si Qatar Charity-nya, yang mana nanti ada insentif dari poin-poin yang udah kita kumpulkan. Kayak gitu, itu promosi juga supaya Qatar Charity bisa dapat banyak apa namanya, donasi lagi gitu ya. Nah, sekarang slide terakhir. Oh, sudah terakhir ya, oke. Mungkin sekian dari bagian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.